Kanvas itu terbentang nyaris tanpa celah. Di sudut sebuah ruangan yang disiapkan dengan cinta, warna-warna pastel berpadu lembut di dinding, menciptakan ketenangan yang seolah bisa disentuh. Kirana berdiri di sana, tangannya yang satu mengelus perutnya yang membuncit penuh, sementara tangan lainnya merapikan tumpukan kain bedong yang baru saja selesai ia setrika. Wangi khas bayi, perpaduan antara deterjen lembut dan losion, sudah menguar di udara, seolah sang penghuni kecil itu sudah tak sabar untuk datang. Ia tersenyum, senyum tulus yang mencapai matanya, saat merasakan sebuah tendangan pelan dari dalam. Sebuah sapaan dari dunia lain yang terhubung langsung dengan jiwanya. Semua sudah siap. Boks bayi kayu berwarna gading berdiri kokoh di sudut. Sprei bergambar awan-awan kecil telah terpasang rapi. Di atasnya, tergantung sebuah mainan putar buatan tangannya sendiri, dengan boneka-boneka flanel berbentuk bulan dan bintang yang dijahitnya selama berbulan-bulan. Setiap jahitan adalah doa, setiap simpul benang adalah harapan. Ia ingin segalanya menjadi sempurna untuk anak pertamanya, buah cintanya dengan Rangga. Rangga, memikirkan nama itu saja sudah cukup untuk membuat sudut bibir Kirana terangkat. Suaminya adalah pelengkap kanvas itu. Sapuan kuas terakhir yang memberikan kehidupan pada lukisan mereka. Pria itu karismatik, hangat, dan selalu tahu cara membuatnya tertawa, bahkan di hari-hari terberat kehamilannya. Ketika mual pagi menyiksanya, Rangga akan membuatkannya teh jahe hangat tanpa diminta. Ketika punggungnya terasa mau patah, tangan Rangga akan dengan sabar memijatnya hingga ia terlelap. Dan setiap malam, tanpa pernah absen, Rangga akan menempelkan telinganya di perut Kirana, berbisik tentang harinya, tentang mimpi-mimpinya untuk anak mereka. Dia akan punya senyum ayahnya, bisik Rangga suatu malam. Tapi semoga dia punya kesabaran bundanya. Kirana terkekeh pelan. Kalau dia punya sifat ayahnya yang keras kepala, kita dalam masalah besar. Mereka akan tertawa bersama, membangun istana impian mereka di udara, di dalam rumah kecil mereka yang penuh cinta. Bagi dunia luar, mereka adalah pasangan yang paling membuat iri. Serasi, mapan, dan akan segera dikaruniai seorang anak. Kanvas yang sempurna. Namun, Kirana tahu, jika dilihat dari jarak yang sangat dekat, ada sebuah goresan tipis di atas kanvas itu. Goresan yang seringkali ia coba abaikan. Ia coba haluskan dengan cap pemakluman dan pengertian. Goresan itu bernama keluarga besar Rangga. Rangga adalah putra satu-satunya, bungsu dari 3 bersaudara. Posisi itu menempatkannya di sebuah tahta tak terlihat dalam keluarganya, sekaligus menjeratnya dengan rantai harapan dan tuntutan yang tak pernah putus. Dan sang ratu dalam kerajaan itu adalah ibunya. Keinginan ibu Rangga adalah sabda. Pendapatnya adalah hukum. Seringkali, rencana yang telah Kirana dan Rangga susun berdua bisa buyar seketika hanya karena satu panggilan telepon dari sang ibu. Makan malam romantis mereka bisa batal karena tiba-tiba ada acara arisan keluarga yang wajib dihadiri. Liburan akhir pekan mereka bisa ditunda karena sepupu jauh Rangga membutuhkan bantuan untuk pindahan rumah. Kirana selalu mencoba mengerti. Ia dibesarkan dengan ajaran untuk menghormati orang tua. Ia melihatnya sebagai bentuk bakti Rangga pada ibunya. Ia menenangkan hatinya sendiri dengan berpikir bahwa ini adalah bagian dari pernikahan, bagian dari peleburan 2 keluarga. Ia mengalah, lagi dan lagi, demi menjaga keharmonisan. Demi senyum di wajah Rangga. Karena ketika Rangga terjepit di antara keinginan istrinya dan tuntutan keluarganya, pria itu akan berubah menjadi gelisah dan muram. Dan Kirana tidak suka melihatnya seperti itu. Ketegangan itu mulai terasa lebih tajam saat usia kehamilannya memasuki trimester akhir. Acara liburan tahunan keluarga besar Rangga ke puncak kembali menjadi topik hangat. Acara itu, bagi keluarga Rangga, adalah sebuah tradisi yang lebih sakral dari hari raya. Semua anggota keluarga, dari yang paling tua hingga yang baru lahir, wajib datang. Tidak ada alasan. Kita tidak akan pergi, sayang, kata Rangga suatu sore, sambil mengompres pergelangan kaki Kirana yang bengkak dengan air es. Aku sudah bilang pada ibu, kondisi kamu adalah prioritas utama. Tidak ada yang lebih penting dari kamu dan bayi kita. Kata-kata itu adalah musik di telinga Kirana.
Ia memandang suaminya dengan penuh rasa syukur. Rangga benar-benar mengerti. Rangga memprioritaskannya. Goresan di kanvas itu seolah memudar. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa hari. Ponsel Rangga mulai berdering lebih sering dari biasanya. Setiap kali nama, ibu, muncul di layar, Kirana bisa melihat perubahan di wajah suaminya. Bahunya akan sedikit menegang. Senyumnya akan sedikit memudar. Ia akan berjalan menjauh, berbicara dengan suara yang pelan dan hati-hati. Bukan begitu, Bu. Ini bukan soal tidak mau, tapi kondisinya tidak memungkinkan. Sunyi sejenak. Kirana hanya bisa mendengar dengungan samar dari seberang telepon. Bukan manja, Bu. Kirana memang sudah dekat sekali dengan HPL. Dokter juga menyarankan untuk tidak bepergian jauh. Sunyi lagi. Kali ini lebih lama. Aku mengerti ini acara penting. Aku mengerti semua orang berkumpul. Tapi tolong mengerti posisiku juga. Setelah panggilan berakhir, Rangga akan kembali dengan helaan napas panjang. Ia akan memeluk Kirana dan berkata, "Jangan dipikirkan. Semua sudah beres. Kita tetap di sini." Tapi Kirana tahu, itu tidak pernah beres. Itu hanya jeda sebelum panggilan berikutnya datang. Terkadang dari kakak perempuannya, terkadang dari tantenya, semuanya dengan pesan yang sama. "Ibumu sedih sekali." Atau, "Kamu tega sekali sama keluarga." Mereka menyerangnya dari berbagai sisi, menggunakan senjata pamungkas mereka, rasa bersalah. Kirana mencoba menguatkan Rangga. "Tidak apa-apa, Mas. Mereka hanya belum paham. Yang penting kita berdua solid." Namun dalam hati, ia merasa cemas. Ia melihat suaminya perlahan terkikis. Pria yang biasanya ceria dan penuh percaya diri itu kini lebih banyak diam. Tatapannya sering kosong. Goresan di kanvas itu tidak lagi memudar, malah semakin dalam dan jelas, mengancam akan merobek lukisan indah mereka. Suatu malam, seminggu sebelum hari perkiraan lahir, Kirana terbangun karena mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia berada di sebuah ruangan putih yang luas, sendirian. Ia terus memanggil nama Rangga, tapi suaranya tidak keluar. Ia terbangun dengan napas terengah dan keringat dingin. Ia menoleh, dan melihat Rangga tidak ada di sampingnya. Ia bangkit perlahan, perutnya terasa berat. Ia menemukan Rangga di balkon, berdiri dalam gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang dari lampu jalan. Di tangannya ada ponsel yang menyala. Kirana tahu, suaminya sedang berperang dalam diam. Ia mendekat dan memeluk Rangga dari belakang. "Ada apa?" bisiknya. Rangga tersentak kaget. Ia menghela napas berat. "Tidak apa-apa. Hanya tidak bisa tidur." "Karena telepon dari ibu?" tanya Kirana lembut. Rangga tidak menjawab. Keheningannya adalah sebuah jawaban. "Mas," kata Kirana, mencoba menjaga suaranya agar tetap tenang. "Aku tidak mau jadi penyebab kamu bertengkar dengan keluargamu. Kalau memang kita harus pergi, mungkin." "Tidak," potong Rangga cepat. Suaranya lebih tajam dari biasanya. Ia berbalik menghadap Kirana. "Kita tidak akan pergi. Aku sudah memutuskan. Keputusan ini milikku. Milik kita." Ia memeluk Kirana erat, seolah mencari kekuatan dari istrinya. "Maafkan aku. Maafkan mereka. Setelah bayi kita lahir, semua akan mengerti. Semua akan baik-baik saja." Kirana membenamkan wajahnya di dada Rangga, menghirup aroma tubuh suaminya yang familiar. Ia ingin sekali mempercayai kata-kata itu. Ia ingin sekali percaya bahwa kanvas mereka akan kembali utuh. Malam itu, ketika ia sedang memasukkan beberapa potong baju bayi terakhir ke dalam tas rumah sakit yang sudah disiapkannya sejak sebulan lalu, sebuah sensasi aneh menjalar di perut bagian bawahnya. Sebuah kram yang berbeda dari biasanya. Bukan seperti kram perut biasa, melainkan sebuah gelombang yang datang perlahan, mengencang di puncaknya, lalu mereda. Kirana berhenti bergerak, menahan napas. Beberapa menit kemudian, sensasi itu datang lagi. Teratur. Ini dia. Waktu yang telah ia nantikan selama 9 bulan. Ia berjalan keluar dari kamar dengan langkah pelan.
Jantungnya berdebar kencang. Ia melihat Rangga sedang duduk di sofa, memijat pelipisnya dengan wajah kusut. Pertarungan di telepon tadi siang sepertinya benar-benar menguras tenaganya. Rangga, panggilnya dengan suara bergetar, berusaha menahan senyum bahagia yang bercampur dengan rasa gugup. Rangga mengangkat wajahnya, menatapnya dengan tatapan lelah. Kenapa, sayang? Ada yang sakit? Kirana mengangguk pelan. Matanya mulai berkaca-kaca karena luapan emosi. Aku rasa sudah mulai. Seketika, semua kelelahan di wajah Rangga sirna, digantikan oleh ekspresi terkejut, panik, dan secercah kebahagiaan yang murni. Ia melompat dari sofa dan menghampiri Kirana. Benarkah? Kamu serius? Sekarang? Kirana mengangguk lagi. Tawa kecil yang gugup lolos dari bibirnya. Sekarang. Pada saat itu, di tengah penantian mereka yang mendebarkan, Kirana lupa pada goresan di kanvas mereka. Ia hanya melihat suaminya, calon ayah dari anaknya, menatapnya dengan cinta yang meluap. Ia pikir, badai telah berlalu. Ia pikir, mereka telah menang. Ia tidak tahu, badai yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Retakan itu dimulai dari satu garis rambut yang nyaris tak terlihat, lalu menjalar dengan cepat ke segala arah, membelah kanvas menjadi dua. Dalam 1 jam berikutnya, dunia Kirana yang tadinya penuh warna harapan, perlahan memudar menjadi abu-abu. Kontraksi yang tadinya terasa seperti gelombang lembut kini berubah menjadi ombak besar yang menghantam tubuhnya tanpa ampun. Ia tidak bisa lagi berdiri tegak. Setiap kali gelombang itu datang, ia akan mencengkeram apapun yang ada di dekatnya. Punggungnya melengkung, dan napasnya tertahan di tenggorokan. Rangga, yang awalnya bersemangat, kini wajahnya dipenuhi kepanikan yang tak bisa disembunyikan. Ia mondar-mandir di ruang tengah, mengambil kunci mobil, lalu meletakkannya lagi, kemudian memeriksa tas rumah sakit untuk ketiga kalinya. Kita harus berangkat sekarang, rintih Kirana, bersandar pada dinding ruang makan. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Jaraknya sudah semakin dekat. Iya, sayang. Ayo, kata Rangga. Akhirnya meraih tas itu dan memapah Kirana menuju pintu. Langkah mereka terasa lambat dan berat. Setiap meter menuju garasi adalah sebuah perjuangan bagi Kirana. Rangga membukakan pintu mobil dengan sedikit gemetar, membantunya duduk dengan hati-hati di kursi penumpang. Mesin mobil baru saja menyala. Derunya yang halus biasanya menenangkan. Tapi malam itu suara itu terdengar seperti detak jantung yang cemas. Saat itulah, ponsel Rangga yang diletakkan di dashboard berdering nyaring. Cahayanya yang terang menyilaukan di dalam mobil yang remang. Nama, Ibu, tertera di sana. Untuk sepersekian detik, Rangga tampak ragu untuk menjawab. Tangannya membeku di atas kemudi. Jangan diangkat, bisik Kirana. Firasat buruk mulai merayapinya. Nanti saja. Kita ke rumah sakit dulu. Tapi Rangga, seperti seekor laron yang tak bisa menolak cahaya, mengangkat panggilan itu. Mungkin karena kebiasaan, mungkin karena rasa takut yang sudah mendarah daging. Ia menekan tombol pengeras suara, mungkin agar Kirana bisa mendengar dan mengerti dilemanya. Sebuah keputusan yang akan ia sesali. Rangga, kamu di mana? Kami semua sudah jalan. Suara ibunya terdengar melengking, tajam, dan penuh amarah. Tidak ada sapaan, tidak ada basa-basi. Mobil rombongan sudah masuk tol. Ibu tidak mau tahu. Kamu harus menyusul sekarang juga. Kakakmu sudah menunggu di rest area kilometer 12. Dia bawa mobil kosong untuk barang-barangmu di belakang rombongan. Cepat. Napas Rangga tercekat. Tapi Bu, Kirana sudah kontraksi. Kami sedang dalam perjalanan ke rumah sakit. Terdengar decakan sinis dari seberang. Alah, alasan saja. Kontraksi pertama itu masih lama. Bisa berjam-jam, bahkan seharian. Ibu ini sudah melahirkan 3 anak. Rangga, jangan mengajari ibu. Kamu susul kami dulu ke villa. Pastikan semua beres. Nanti setelah acara puncak selesai, kamu bisa kembali lagi ke Jakarta. Jangan jadi anak yang tidak tahu adat, mempermalukan ibu di depan keluarga besar.
Tapi Bu, ini sakit sekali. Sela Kirana dengan suara lemah, berharap suara seorang wanita yang akan melahirkan bisa meluluhkan hati wanita lain yang pernah melalui hal yang sama. Namun, yang terdengar hanyalah dengusan meremehkan. Kamu jangan manja. Jadi perempuan itu harus kuat. Sudah, Rangga. Jangan dengarkan dia. Ibu tunggu 10 menit. Kalau kamu tidak muncul di belakang rombongan, jangan anggap ibu ini ibumu lagi. Klik. Panggilan itu diputus sepihak. Keheningan di dalam mobil terasa memekakan telinga. Lebih bising dari teriakan manapun. Rangga duduk terpaku. Buku-buku jarinya memutih saat mencengkeram kemudi. Wajahnya pucat pasi. Matanya menatap kosong ke jalanan di depan. Mas. Panggil Kirana lirih. Ini cuma kontraksi palsu, sayang. Kata Rangga. Suaranya terdengar aneh. Seperti suara orang lain. Ia tidak menatap Kirana. Kata ibu. Biasanya masih lama. Kita bisa menunggu sebentar. Ia mengucapkan kata-kata itu lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Sebuah mantra putus asa untuk menenangkan badai di dalam kepalanya. Tidak, Rangga, desak Kirana. Air mata kini benar-benar menggenang di pelupuk matanya. Rasa sakit di perutnya tidak ada apa-apanya dibandingkan rasa sakit melihat keraguan dan ketakutan di mata suaminya. Aku tahu tubuhku. Aku tahu ini saatnya. Tolong, antar aku ke rumah sakit. Rangga tidak menjawab. Ia menginjak pedal gas, dan mobil pun melaju. Mereka berkendara dalam keheningan yang paling menyiksa yang pernah Kirana rasakan. Ia hanya bisa mendengar suara napasnya yang terengah-engah setiap kali kontraksi datang, dan suara detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang karena cemas. Ia mencoba meraih tangan Rangga, tapi tangan suaminya terasa kaku dan dingin, tetap mencengkeram kemudi dengan erat. Mobil mereka mendekati sebuah persimpangan besar. Sebuah persimpangan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Lampu lalu lintas di depan mereka berwarna hijau. Belok kiri adalah jalan menuju rumah sakit ST Carolus, tempat dokter kandungan Kirana praktik. Lurus adalah jalan menuju gerbang tol. Jalan yang akan membawa mereka keluar kota, menuju puncak. Kirana menahan napas. Kiri, Mas. Kita belok kiri, katanya dengan suara bergetar. Rangga tidak merespons. Laju mobilnya sedikit melambat, seolah ragu. Matanya melirik ke arah jalan tol, lalu ke arah Kirana yang sedang meringis menahan sakit. Di depan sana, di bahu jalan lurus menuju tol, Kirana bisa melihat sebuah mobil SUV hitam berhenti. Lampu sein kanannya berkedip-kedip ritmis. Menggu. Jantung Kirana serasa berhenti berdetak. Ia tahu mobil itu. Itu mobil kakak iparnya. Dan kemudian, Rangga melakukan hal yang tak terbayangkan. Ia tidak belok kiri. Ia juga tidak lurus. Ia menepikan mobilnya perlahan. Tepat beberapa meter sebelum persimpangan. Ia mematikan mesin mobil. Rangga, apa yang kamu lakukan? Tanya Kirana. Suaranya naik 1 oktav karena panik. Rangga akhirnya menoleh. Menatap Kirana. Tapi tatapan itu kosong. Ia seolah melihat menembus Kirana. Keputusan fatal itu telah dibuat di dalam benaknya yang kacau. Aku harus menyusul ibu, katanya. Suaranya datar dan bergetar pada saat yang bersamaan. Ini acara penting keluarga. Aku tidak bisa mengecewakan mereka semua. Aku tidak bisa. Kirana menggelengkan kepalanya. Tak percaya dengan apa yang didengarnya. Lalu aku. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan anakmu? Suaranya pecah menjadi isak tangis. Dan kemudian, Rangga tertawa. Itu bukan tawa bahagia. Bukan tawa lucu. Itu adalah tawa paling mengerikan yang pernah Kirana dengar. Sebuah tawa canggung, gugup, dan putus asa. Tawa seorang pria yang telah kehilangan akal sehatnya. Yang mencoba menutupi pengkhianatannya yang luar biasa dengan topeng normalitas yang tipis. Kamu akan baik-baik saja, katanya, seolah mengulang mantra yang sama. Kamu kan wanita kuat. Aku tahu kamu bisa. Kata-kata itu dimaksudkan sebagai pujian, tapi terdengar seperti kutukan. Ia membuka pintu mobil. Meraih tas ranselnya dari jok belakang, sengaja menghindari tatapan Kirana.
Ia berhenti sejenak sebelum menutup pintu. Ragu-ragu. Panggil taksi saja, ucapnya pelan. Nyaris tak terdengar. Lalu pintu itu tertutup. Boom! Suara itu menandai akhir dari segalanya. Kirana hanya bisa duduk membeku, menyaksikan pemandangan surreal di depannya. Suaminya, ayah dari anak yang sedang berjuang untuk ia lahirkan, berjalan cepat melintasi jalan, masuk ke dalam mobil SUV hitam yang telah menunggunya. Ia bahkan tidak menoleh ke belakang. Tidak sekalipun. Mobil itu kemudian melesat, bergabung dengan lalu lintas, dan menghilang di tikungan menuju jalan tol. Kirana ditinggalkan sendirian. Di dalam mobil yang terasa begitu dingin dan kosong. Di tengah malam. Di pinggir jalan. Saat itulah, gelombang kontraksi terkuat menghantamnya. Rasa sakitnya begitu hebat, merobek tubuh dan jiwanya menjadi serpihan. Ia menjerit, bukan hanya karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa sakit pengkhianatan yang tak terperikan. Ia mencengkeram perutnya. Air matanya mengalir deras tanpa bisa dibendung. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Kanvas itu kini telah robek tak bisa diperbaiki. Untuk beberapa menit yang terasa seperti selamanya, Kirana tidak bergerak. Ia hanya duduk di dalam cangkang logam yang dingin itu, sementara dunianya di luar dan di dalam hancur berkeping-keping. Suara tawa canggung Rangga dan kalimat terakhirnya, "Panggil taksi saja," berputar tanpa henti di kepalanya seperti kaset rusak. Setiap putaran menggores luka yang lebih dalam di jiwanya. Isak tangis yang tertahan di dadanya akhirnya meledak. Sebuah raungan kepedihan yang primitif dan tanpa suara. Air mata membasahi pipinya. Jatuh ke atas perutnya yang menegang keras. Tempat anaknya juga sedang berjuang. Ia menangisi semuanya. Ia menangisi janji-janji yang kini menjadi debu. Ia menangisi tawa mereka yang kini terdengar seperti kebohongan. Ia menangisi kanvas sempurna yang ternyata hanya ilusi rapuh. Ia merasa begitu bodoh, begitu naif, karena telah mengecat ulang goresan-goresan itu dengan pemakluman, berharap goresan itu akan hilang dengan sendirinya. Nyatanya, goresan itu adalah retakan fondasi yang sejak awal sudah ada di sana, menunggu saat yang tepat untuk meruntuhkan segalanya. Lalu, gelombang kontraksi berikutnya datang. Kali ini, rasa sakitnya begitu menusuk, begitu dahsyat, seolah berusaha merobek tubuhnya dari dalam. Rasa sakit fisik itu begitu absolut hingga untuk sesaat berhasil membungkam rasa sakit di hatinya. Ia tersentak, napasnya terengah-engah. Di puncak rasa sakit itu, sebuah kesadaran yang jernih menembus kabut keputusasaannya. Ia tidak sendirian. Di dalam rahimnya, ada makhluk kecil tak berdaya yang sepenuhnya bergantung padanya untuk bertahan hidup. Anaknya. Anak yang suaminya tinggalkan di pinggir jalan. Pada saat itu, sesuatu di dalam Kirana bergeser. Api kesedihan yang membakar hatinya tiba-tiba berubah wujud. Bara apinya tidak padam, melainkan memadat, menjadi inti yang dingin dan keras. Inti kekuatan. Adrenalin yang dipicu oleh pengkhianatan dan cinta seorang ibu yang baru lahir membanjiri sistemnya, menyapu bersih sisa-sisa air mata. Ia tidak akan hancur di sini. Ia tidak akan membiarkan anaknya lahir di dalam mobil ini, di monumen kegagalan rumah tangganya. Ia menolak untuk menjadi korban dalam cerita ini. Dengan gerakan yang kaku namun pasti, ia menghapus sisa air matanya dengan punggung tangannya. Tangannya yang gemetar meraih ponselnya di dashboard. Ia harus memanggil bantuan. Ia harus sampai ke rumah sakit. Ia membuka aplikasi taksi online. Jarinya yang licin oleh keringat dingin berulang kali salah menekan ikon. Layar ponsel terasa kabur. Ia mencoba mengatur napasnya, memfokuskan pandangannya. Setelah beberapa kali mencoba, aplikasi itu akhirnya terbuka. Ia memasukkan lokasi rumah sakit sebagai tujuannya. Lingkaran kecil itu berputar dan berputar. Mencari sinyal GPS. Begitu tulisan yang tertera. Lalu, tidak ada koneksi internet. Ia mencoba lagi. Gagal. Ia mencoba membuka aplikasi lain. Sama saja. Sinyal di area itu, yang terjepit di antara jalan layang dan gedung-gedung tua, ternyata sangat lemah. Keputusasaan nyaris merayapinya kembali,
Sebuah bisikan jahat yang mengatakan bahwa ia memang ditakdirkan untuk gagal. Ia tidak akan menyerah. Ia melihat sekeliling. Matanya yang sudah beradaptasi dengan kegelapan menyapu area di luar mobil. Di seberang jalan, di antara deretan ruko yang gelap, ada satu titik cahaya. Sebuah warung kecil, mungkin warung kopi atau rokok, yang masih buka. Cahayanya remang, tapi bagi Kirana, cahaya itu seperti suar di tengah lautan badai. Mengumpulkan sisa tenaganya, ia membuat keputusan. Ia harus meninggalkan mobil ini. Meninggalkan cangkang terakhir dari kehidupannya yang lama. Dengan susah payah, ia mendorong pintu mobil hingga terbuka. Udara malam yang lembab langsung menerpa wajahnya. Ia berpegangan pada rangka pintu. Tubuhnya gemetar hebat saat ia memaksa dirinya untuk berdiri. Setiap gerakan terasa menyakitkan. Setelah berhasil keluar, ia menatap mobil itu untuk terakhir kalinya. Mobil yang mereka beli bersama dari tabungan pertama mereka. Mobil yang pernah menjadi saksi bisu perjalanan cinta mereka. Kini, mobil itu terasa asing, dingin, dan penuh kenangan pahit. Tanpa ragu, ia membanting pintunya hingga tertutup rapat. Ia berjalan tertatih menyeberangi jalan yang sepi. Satu tangan memegangi punggungnya, tangan lainnya menopang perutnya. Setiap langkah adalah perjuangan. Lampu warung itu terasa semakin jauh, tapi ia terus berjalan. Di dalam warung, seorang bapak tua dengan peci yang sedikit miring sedang duduk di bangku kayu, menonton sinetron di televisi tabung kecil. Aroma kopi dan mie instan rebus menguar di udara. Ketika Kirana muncul di ambang pintu warungnya yang terbuka, terengah-engah dan berpegangan pada kusen pintu, bapak itu langsung terlonjak kaget. "Neng, ya ampun, kenapa, Neng?" tanyanya. Kepanikan terdengar jelas di suaranya. "Pak, tolong," kata Kirana di sela-sela napasnya yang pendek. Saya mau melahirkan. Butuh taksi. Ponsel saya tidak ada sinyal." Tanpa banyak tanya lagi, bapak tua itu, yang Kirana kemudian tahu bernama Pak Budi, langsung beraksi. "Duduk dulu, Neng, duduk sini," katanya sambil menuntun Kirana ke satu-satunya kursi plastik yang ada di warungnya. Ia masuk ke dalam, lalu kembali dengan segelas air hangat. "Minum dulu, biar tenang." Kebaikan sederhana dari orang yang sama sekali tidak ia kenal terasa seperti pelukan hangat di tengah malam yang dingin. Sementara Kirana mencoba mengatur napasnya, Pak Budi mengeluarkan ponsel tuanya dari saku kemeja. Ia harus menekan tombolnya beberapa kali sebelum layar ponsel itu menyala. "Halo, Asep? Ini Budi. Bisa tolong ke warung saya sekarang? Ada yang butuh tumpangan darurat ke rumah sakit Carolus. Iya, mau melahirkan. Kasihan ini sendirian. Cepat ya, Sep. Penting sekali." Pak Budi menutup teleponnya dan menatap Kirana dengan tatapan iba. "Sabar ya, Neng. Taksinya sebentar lagi datang." "Suaminya mana, Neng?" Pertanyaan itu menusuknya. Tapi Kirana hanya menggeleng pelan. Ia tidak punya tenaga untuk menjelaskan. Dan ia juga tidak mau. Pak Budi sepertinya mengerti. Ia tidak bertanya lebih jauh, hanya duduk di dekatnya. Dalam diam, seolah menawarkan kehadirannya sebagai penjaga. Tak lama kemudian, sebuah taksi tua berwarna biru berhenti di depan warung. Sopirnya, seorang kakek kurus berjaket tebal, keluar dengan tergesa-gesa. "Yang mana, Di?" tanyanya pada Pak Budi. Pak Budi menunjuk ke arah Kirana. Kedua lelaki tua itu kemudian dengan sigap membantu Kirana berjalan dan masuk ke dalam taksi. Saat Kirana sudah duduk di jok belakang, ia menoleh pada Pak Budi. "Terima kasih banyak, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana tanpa Bapak." Pak Budi hanya tersenyum tulus. "Sama-sama, Neng. Semoga lancar semuanya. Ibu dan bayinya sehat." Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti adegan film yang dipercepat dan diperlambat pada saat yang bersamaan. Lampu-lampu kota yang berkelip di luar jendela seolah melebur menjadi satu garis panjang, sementara setiap menit di dalam mobil terasa seperti 1 jam. Kirana mencengkeram pegangan pintu di sisinya. Tubuhnya melengkung menahan sakit setiap kali kontraksi mencapai puncaknya. Sopir taksi itu, Pak Asep,
meliriknya dari kaca spion dengan cemas. Tarik napas. Neng. Tarik napas panjang dari hidung, buang pelan-pelan dari mulut. Katanya dengan suara serak namun menenangkan. Dulu almarhumah istri saya juga begitu. Katanya kalau fokus sama napas, sakitnya sedikit berkurang. Ia terus berbicara, menceritakan tentang kelahiran anak-anaknya puluhan tahun yang lalu, tentang betapa paniknya ia saat itu, tentang betapa kuatnya seorang wanita. Ceritanya yang mengalir pelan menjadi pengalih perhatian yang Kirana butuhkan. Ia tidak merasa sendirian lagi. Di dalam taksi tua yang berbau kamper ini, ditemani oleh seorang kakek baik hati, ia merasa didukung. Saat mereka tiba di unit gawat darurat rumah sakit, beberapa perawat langsung keluar dengan kursi roda. Pak Asep membukakan pintu dan membantu para perawat. "Biayanya berapa, Pak?" tanya Kirana, mencoba merogoh dompetnya. Pak Asep menggelengkan kepalanya. "Sudah, Neng, tidak usah. Anggap saja ini sedekah dari saya buat cucu baru saya. Doakan saja saya sehat terus," katanya sambil tersenyum, menampilkan giginya yang sudah tidak lengkap. Kirana hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan suara tercekat sebelum para perawat mendorongnya masuk ke dalam. Di dalam ruang bersalin, di bawah cahaya lampu yang begitu terang, Kirana berjuang sekuat tenaga. Tidak ada Rangga yang menggenggam tangannya. Tidak ada bisikan semangat dari suami yang ia cintai. Yang ada hanyalah gema dari kata-kata Pak Asep. "Tarik napas, Neng," dan bayangan wajah tulus Pak Budi. Ia menyalurkan semua amarahnya, semua kekecewaannya, semua rasa sakitnya menjadi kekuatan untuk mendorong. Setiap dorongan adalah sebuah pernyataan. "Aku bisa. Aku kuat. Aku tidak butuh kamu." Dan akhirnya, setelah perjuangan yang terasa abadi, ia mendengarnya. Suara tangis bayi yang nyaring dan kuat, memecah keheningan ruang bersalin. Suara paling indah yang pernah ia dengar. Seorang perawat meletakkan buntalan mungil yang hangat itu di dadanya. Seorang bayi perempuan yang cantik, dengan kulit kemerahan dan rambut hitam tipis. Air mata Kirana kembali mengalir. Tapi kali ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kelegaan, kebahagiaan, dan kemenangan. Ia berhasil. Ia telah membawa putrinya ke dunia ini, sendirian. Ia menatap wajah mungil itu, yang seketika berhenti menangis saat merasakan sentuhan kulitnya. Momen itu terasa begitu suci, begitu magis, seolah dunia di luar ruangan itu tidak ada lagi. Di tengah kegelapan yang paling pekat, ia telah menemukan cahayanya. "Namamu Binar," bisiknya di antara isak tangis bahagia. "Karena kamu adalah cahayaku." Binar Anindya Kirana. Cahaya sempurna milik Kirana. Ia memeluk putrinya erat. Perjuangannya belum selesai. Ia tahu itu. Babak baru dalam hidupnya baru saja dimulai. Tapi malam itu, di bawah cahaya lampu rumah sakit, ia tahu satu hal dengan pasti. Ia dan Binarnya akan baik-baik saja. 3 jam kemudian, dunia Kirana telah menyusut menjadi seukuran kamar perawatan privat yang sunyi. Bau antiseptik yang tajam bercampur dengan wangi lembut bedak bayi. Di luar jendela, langit Jakarta mulai menunjukkan sapuan warna fajar yang pucat. Namun di dalam ruangan itu, waktu seolah berhenti. Satu-satunya sumber cahaya adalah lampu kecil di samping tempat tidur, yang cahayanya jatuh lembut ke atas wajah mungil yang tertidur pulas di dalam boks bayi di sisinya. Binar, putrinya. Kirana tidak bisa berhenti menatapnya. Ia mengamati setiap detail kecil, bulu mata yang tipis dan lentik, hidung mungil yang bergerak-gerak lucu saat bernapas, bibir kecil yang sesekali mengecap dalam tidurnya. Setiap tarikan napas putrinya adalah musik bagi jiwanya. Rasa lelah yang luar biasa setelah persalinan tidak terasa. Yang ada hanyalah euforia yang aneh dan tenang. Sebuah perasaan cinta yang begitu besar dan dahsyat hingga nyaris terasa sakit. Cinta yang protektif. Cinta yang tanpa syarat. Ini adalah dunianya sekarang. Dunianya yang baru. Yang ia bangun sendiri dari reruntuhan dunianya yang lama. Di dalam gelembung kedamaian ini, kenangan tentang Rangga, tentang persimpangan jalan, tentang tawa yang mengerikan itu, terasa seperti adegan dari film yang ditontonnya bertahun-tahun yang lalu. Jauh dan tidak nyata.
Ia merasa telah hidup 100 tahun dalam satu malam. Wanita yang menangis di dalam mobil itu terasa seperti orang asing baginya. Kedamaian itu pecah ketika ponselnya, yang diletakkannya di atas meja nakas, mulai bergetar. Getarannya terdengar kasar dan mengganggu di dalam ruangan yang hening. Seperti penyusup yang tidak diundang. Kirana menoleh perlahan. Layar ponsel itu menyala, menampilkan sebuah nama yang seketika membuatnya mual. Rangga. Getarannya tidak berhenti. Terus-menerus, menandakan kepanikan di seberang sana. Kirana hanya menatapnya. Dingin. Ia membayangkan Rangga. Mungkin sudah menyadari bahwa mobilnya tidak ada di tempat ia meninggalkannya. Mungkin ia mulai panik setelah mencoba menghubunginya berkali-kali dan tidak mendapat jawaban. Mungkin rasa bersalah yang terlambat akhirnya mulai merayapinya. Tapi Kirana tidak peduli. Semua, mungkin, itu tidak ada artinya lagi. Yang nyata baginya adalah perjuangannya sendirian di bawah cahaya lampu jalan, kebaikan dua orang lelaki tua asing, dan rasa sakit luar biasa saat membawa Binar ke dunia tanpa seorang pun yang ia kenal di sisinya. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa dihapus oleh panggilan panik manapun. Tangannya terulur, bukan untuk menjawab, melainkan untuk membungkam. Dengan satu sentuhan di tombol samping, getaran itu berhenti. Layarnya masih menyala, menampilkan panggilan tak terjawab. 1, 2, 3, 4. Rangga tidak menyerah. Panggilan kelima masuk. Kali ini, Kirana tidak hanya membungkamnya. Dengan ketenangan yang menakutkan, yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri, ia menggeser layarnya, membuka daftar kontak. Matanya menelusuri nama-nama di sana, melewati nama ayah, kakak, dan teman-temannya, hingga berhenti di nama suamiku. Dulu, nama itu selalu membuatnya tersenyum. Kini, nama itu terasa seperti duri. Ia menekan nama itu cukup lama, hingga sebuah menu muncul. Ia melihat foto profil mereka berdua yang tersenyum bahagia, diambil saat liburan terakhir mereka. Wanita di foto itu tampak begitu riang, begitu penuh cinta, begitu tidak tahu apa-apa. Kirana merasa kasihan padanya. Tanpa ragu, jarinya menekan pilihan, blokir kontak. Sebuah jendela konfirmasi muncul di layar. Blokir, suamiku? Anda tidak akan menerima panggilan atau pesan dari kontak ini. Kirana menarik napas dalam-dalam. Ini dia. Pintu yang tertutup selamanya. Ia menekan tombol, blokir. Selesai. Seolah tahu bahwa akses utama telah ditutup, serbuan berikutnya datang dari jalur lain. Notifikasi pesan singkat mulai bermunculan di bagian atas layarnya. Kali ini dari nomor yang berbeda-beda. Dari ibu mertuanya. Kirana, di mana kamu? Ini ibu. Rangga panik sekali cari kamu. Mobilnya tidak ada di persimpangan. Jangan bikin masalah. Cepat hubungi dia. Kamu sengaja kan bikin semua orang khawatir. Dari kakak iparnya. Mbak Kirana, angkat dong teleponnya. Kita semua di sini panik. Mas Rangga sampai mau putar balik dari puncak. Jangan egois. Kasihan Mas Rangga. Kalau ada apa-apa kan jadi merepotkan semua orang. Kirana membaca pesan-pesan itu satu persatu. Tidak ada satupun yang bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Tidak ada satupun yang bertanya, apakah bayinya sudah lahir? Semua pesan itu hanya berpusat pada satu hal. Kepanikan Rangga dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan oleh hilangnya Kirana. Kata, egois, dari adik iparnya menjadi paku terakhir di peti mati perasaannya. Egois. Ia yang ditinggalkan saat akan melahirkan disebut egois. Ia tertawa kecil, tawa tanpa humor. Betapa butanya mereka semua. Mereka hidup di dalam alam semesta mereka sendiri, dengan Rangga sebagai mataharinya. Dan mereka tidak bisa melihat apapun di luar itu. Ia tidak membalas satupun pesan itu. Ia juga tidak memblokir nomor mereka. Ia hanya membiarkannya. Ia ingin mereka tahu bahwa pesan mereka telah sampai, dan ia dengan sadar memilih untuk mengabaikannya. Keheningannya adalah jawabannya. Keheningannya adalah perlawanannya. Ia meletakkan ponselnya kembali di atas meja, kali ini dengan layar menghadap ke bawah. Ia tidak mau melihatnya lagi.
Intrusi itu sudah berakhir. Ia kembali memusatkan seluruh perhatiannya pada Binar. Ia mengulurkan tangannya, menyentuh pipi putrinya dengan ujung jarinya. Selembut sutra. Binar sedikit menggeliat dalam tidurnya. Bibirnya bergerak seolah sedang menyusu dalam mimpi. Cinta yang dirasakan Kirana saat itu begitu murni, begitu kuat, hingga ia merasa bisa memindahkan gunung. Ia sadar, wanita yang selalu mencoba mengalah, yang selalu berusaha menjaga harmoni, yang selalu menelan kekecewaannya sendiri demi orang lain, telah mati malam ini di pinggir jalan. Wanita itu telah dikhianati dan ditinggalkan untuk mati. Namun dari abunya, lahir seorang ibu, seorang pejuang. Ia memandang putrinya dan berjanji dalam hati. Ia bersumpah akan melindungi Binar dari dunia yang bisa begitu kejam. Ia akan melindunginya dari rasa sakit karena dijadikan pilihan kedua. Ia akan memastikan Binar selalu tahu bahwa ia adalah prioritas utama, bahwa ia dicintai tanpa syarat, dan bahwa ia tidak akan pernah, sekalipun, ditinggalkan sendirian dalam gelap. Seorang perawat masuk dengan langkah pelan untuk memeriksa tanda-tanda vital Kirana. Perawat muda itu tersenyum ramah. "Semuanya bagus, Bu," katanya sambil mencatat di papan jalannya. Ia kemudian melirik ke arah boks bayi. "Wah, bayinya cantik sekali. Anteng tidurnya. Ayahnya pasti bangga dan bahagia sekali ya, Bu." Pertanyaan basa-basi yang normal. Pertanyaan yang akan dilontarkan siapapun dalam situasi ini. Setetes kesedihan sempat menyentuh hati Kirana. Sebuah gema dari kehidupan yang seharusnya ia miliki. Kehidupan di mana Rangga ada di sini, duduk di kursi sebelahnya, menatap putri mereka dengan air mata bahagia. Namun, perasaan itu hilang secepat datangnya. Ia menatap perawat itu dan tersenyum. Senyum yang tulus, meski sedikit lelah. "Terima kasih," jawabnya singkat. Hanya itu. Ia tidak merasa perlu mengoreksi, menjelaskan, atau berbagi bebannya. Masa lalunya adalah miliknya sendiri. Dan masa depannya, yang kini tertidur pulas di sisinya, juga miliknya. Dunianya sudah lengkap. Di dalam kamar perawatan yang sunyi ini, di awal hari yang baru, Kirana memegang tangan mungil Binarnya, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa utuh. Ia merasa bebas. Beberapa hari berlalu dalam ritme yang baru dan sakral. Dunia Kirana kini berpusat pada siklus 3 jam, menyusui, mengganti popok, menimang Binar hingga tertidur, dan kemudian menatap wajah mungil itu dengan kekaguman yang tak ada habisnya. Kamar perawatan di rumah sakit telah menjadi kepompongnya, sebuah ruang aman yang melindunginya dari kebisingan dunia luar. Ia sengaja tidak menyalakan televisi. Ponselnya lebih sering dalam mode senyap. Setelah serbuan pesan panik di hari pertama, dan blokade total yang ia lakukan terhadap Rangga, komunikasinya dengan dunia lama terputus sama sekali. Yang ada hanyalah bisikan lembut para perawat, kunjungan hangat dari ayah dan kakaknya, dan tentu saja, suara napas lembut Binar. Secara fisik, ia mulai pulih. Jahitan operasinya masih terasa nyeri, tetapi kekuatannya perlahan kembali. Secara mental, badai emosi telah mereda, meninggalkan pantai hati yang sepi namun tenang. Ia tidak lagi merasakan amarah yang membakar atau kesedihan yang menusuk. Yang tersisa adalah kekosongan yang dingin dan bening. Sebuah kejelasan. Di hari keempat, didorong oleh kejelasan itulah, ia memutuskan sudah waktunya untuk mencari tahu. Ini bukan tentang kerinduan atau harapan. Ini adalah kebutuhan untuk melengkapi potongan teka-teki terakhir. Ia perlu memahami seluruh lanskap pertempuran yang baru saja ia lalui sendirian. Ia perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi di pihak musuh, bukan untuk berdamai, tetapi untuk mempersenjatai diri dengan kebenaran yang utuh. Ini adalah investigasi, bukan nostalgia. Sambil menyandarkan punggungnya di bantal, dengan Binar yang tertidur pulas di pelukannya, Kirana mengambil ponselnya. Jarinya ragu sejenak sebelum menekan ikon aplikasi media sosial berwarna gradasi ungu dan oranye. Seketika, ia diserbu oleh realitas yang berbeda. Foto-foto liburan teman-temannya, iklan produk kecantikan, video-video kucing yang lucu. Semuanya terasa begitu sepele, begitu jauh dari realitas hidup dan mati yang baru saja ia alami.
Ia mengetik nama adik iparnya, Nadia, di kolom pencarian. Profil itu langsung muncul. Tidak dikunci. Tentu saja tidak. Keluarga mereka selalu senang memamerkan keharmonisan dan kebahagiaan mereka yang terkurasi dengan sempurna. Kirana mulai menggulir. Seperti yang ia duga, postingan teratas adalah rentetan foto dan video dari awal perjalanan mereka ke puncak. Foto pertama adalah foto kelompok. Seluruh keluarga besar Rangga berpose di depan dua mobil SUV yang terparkir rapi. Senyum mereka lebar. Pakaian mereka serasi. Rangga tidak ada di foto itu. Puncak. Tradisi tahunan keluarga Cendrawan. Formasi belum lengkap. Menunggu pangeran bungsu menyusul. Family first keluarga harmonis. Begitu bunyi keterangan fotonya. Lengkap dengan emoji hati berwarna-warni. Kirana merasakan sedikit sengatan sinisme. Pangeran bungsu. Begitulah mereka selalu melihat Rangga. Ia terus menggulir. Ada video singkat yang diambil dari dalam mobil, menunjukkan jalan tol yang lengang dengan iringan lagu pop yang sedang tren. Ada foto berbagai macam camilan yang ditata cantik di atas jok mobil dengan tulisan, "Amunisi perang melawan macet." Ada swafoto Nadia dengan ibunya. Keduanya memakai kacamata hitam besar, tersenyum ceria ke arah kamera. Kirana menatap wajah ibu mertuanya di foto itu. Wanita yang beberapa jam setelah foto itu diambil, akan meneriakinya di telepon, menyebutnya manja karena merasakan sakitnya melahirkan. Tidak ada jejak kekejaman di senyum itu, yang membuatnya terasa lebih mengerikan. Ia memperhatikan waktu unggahan setiap postingan. Jam 8 pagi, jam 9 pagi, jam setengah 10 pagi. Semuanya berjalan sesuai rencana mereka. Lalu, tiba-tiba, semua itu berhenti. Setelah foto camilan itu, tidak ada unggahan lain dari Nadia. Keheningan digital yang aneh. Insting Kirana menuntunnya untuk mencari lebih dalam. Ia mengetuk foto kelompok itu lagi, melihat akun-akun lain yang ditandai. Ada belasan sepupu, om, dan tante. Ia mulai membuka profil mereka satu persatu. Kebanyakan profil mereka dikunci. Tapi kemudian ia menemukan satu, milik seorang sepupu yang lebih muda, mungkin masih kuliah, yang bernama Diana. Profil Diana terbuka untuk publik. Di sanalah ia menemukan kepingan puzzle yang hilang. Berbeda dari Nadia yang lebih menjaga citra, unggahan Diana lebih spontan dan tanpa filter. Ia mengunggah serangkaian story yang mendokumentasikan bencana kecil mereka. Story pertama diunggah sekitar jam 11 siang. Sebuah foto blur yang menampilkan bagian depan mobil mereka yang sedikit penyok, bergesekan dengan badan sebuah truk tua. Tidak ada keterangan tulisan, hanya emoji wajah kaget. Story kedua diunggah beberapa menit kemudian. Sebuah video pendek yang direkam dengan tangan gemetar, menyorot ke bawah mobil tempat omnya sedang mencoba memeriksa mesin yang berasap. Terdengar suara-suara panik di latar belakang. Ini gimana ini? Aduh, mana jalannya sepi begini? Lalu suara ibu mertuanya yang tajam. Sudah coba telepon Rangga lagi? Suruh dia cepat. Story ketiga. Sebuah swafoto Diana yang cemberut. Ia berada di pinggir jalan yang dikelilingi oleh hutan pinus yang rimbun. Di belakangnya, anggota keluarga yang lain terlihat berdiri bergerombol dengan wajah cemas. Tulisan di atas foto itu berbunyi, "Drama liburan. Mogok di tengah antah berantah." Dan yang paling parah, sinyal HP tidak ada sama sekali. Sebatang pun tidak. Song. Story keempat, diunggah mungkin 1 jam setelahnya, saat mereka mungkin menemukan satu titik dengan sedikit sinyal. Sebuah foto Rangga yang sedang mondar-mandir sambil memegang ponselnya dengan tatapan frustrasi. Keterangan fotonya ditulis dengan nada menyindir. Sang pangeran andalan lagi panik karena tongkat saktinya, HP, tidak berfungsi. Ironisnya, kita semua di sini benar-benar butuh satu mobil lagi buat evakuasi, dan mobil satunya lagi entah di mana. Liburan terbaik sepanjang masa. Kirana menatap foto Rangga itu lama sekali. Ia bisa melihat kepanikan di wajah suaminya. Kepanikan seorang anak laki-laki yang dimintai tolong oleh seluruh keluarganya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Kepanikan seorang penyelesai masalah
yang tiba-tiba sadar bahwa ia telah membuang satu-satunya solusi yang ia miliki. Semuanya menjadi jelas. Rentetan panggilan panik yang ia terima 3 hari yang lalu. Pesan-pesan yang menuduhnya egois. Semua itu terjadi bukan karena mereka khawatir padanya. Bukan karena mereka tiba-tiba teringat bahwa menantunya sedang hamil tua dan mungkin dalam bahaya. Mereka panik karena rencana liburan mereka hancur. Mereka panik karena mereka terjebak, terisolasi, dan tidak nyaman. Penderitaan Kirana, proses persalinannya yang mungkin sedang berlangsung, sama sekali tidak ada dalam radar mereka. Keberadaannya hanya relevan ketika mereka membutuhkan mobil yang ia tumpangi. Ironi itu begitu kejam, begitu telak, hingga rasanya hampir puitis. Demi memenuhi tugasnya sebagai pangeran bungsu dan tidak mengecewakan keluarganya, Rangga justru menciptakan masalah yang lebih besar bagi mereka, dan pada saat yang sama, melakukan pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Kirana meletakkan ponselnya. Ia tidak merasakan kemenangan atau kepuasan. Ia tidak merasakan keinginan untuk berkata, "Rasakan." Yang ia rasakan adalah sebuah ketenangan yang dingin dan final. Seolah-olah sebuah pintu terakhir di dalam hatinya, pintu yang mungkin masih menyimpan sedikit keraguan atau sisa-sisa harapan, kini telah tertutup rapat, terkunci, dan besinya dilebur. Ia telah menjadi gangguan bagi liburan mereka. Sebuah ketidaknyamanan. Dan mereka telah meninggalkannya. Sesederhana itu. Pengetahuan itu tidak menghancurkannya. Sebaliknya, pengetahuan itu membebaskannya. Ia dibebaskan dari semua keraguan. Dibebaskan dari semua rasa bersalah yang mungkin akan coba mereka tanamkan padanya nanti. Dibebaskan dari kewajiban untuk mempertimbangkan perasaan mereka. Ia menatap Binar yang masih tertidur. Dunia kecilnya yang sempurna. Ia tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Investigasi telah selesai. Bukti-bukti telah terkumpul. Sekarang, saatnya sang ratu yang baru dinobatkan ini untuk menggerakkan bidak caturnya. Kabut keraguan telah sirna, digantikan oleh fokus setajam pisau bedah. Kirana tidak lagi melihat dirinya sebagai korban yang teraniaya. Ia adalah seorang pemain catur yang baru saja melihat seluruh papan permainan dengan jelas. Ia melihat kelemahan lawannya, ia melihat kekuatan posisinya, dan ia tahu persis langkah apa yang harus ia ambil. Setiap tindakannya setelah itu bukan lagi reaksi emosional, melainkan eksekusi strategi yang dingin dan terukur. Langkah pertama, mengamankan penasihat. Sambil menimang Binar dengan satu tangan, ia menggunakan tangan lainnya untuk mencari sebuah nama di kontaknya. Rina Prawesti, sahabatnya sejak kuliah yang kini menjadi pengacara andal di sebuah firma hukum ternama. Ia menekan tombol panggil. "Halo?" Suara riang Rina terdengar dari seberang. "Kirana." "Ya ampun. Selamat ya. Aku lihat postingan kakakmu. Bayinya cantik sekali. Gimana rasanya jadi ibu baru?" Kirana tersenyum tipis. "Terima kasih, Rin. Rasanya memberdayakan. Dengar, aku menelepon bukan hanya untuk ini. Aku butuh bantuanmu. Secara profesional." Nada suara Rina langsung berubah serius. "Profesional? Ada apa, Kir? Kamu baik-baik saja?" "Aku baik-baik saja," kata Kirana. Suaranya tenang dan mantap. "Tapi pernikahanku tidak. Aku mau cerai." Terdengar keheningan sesaat di seberang. "Cerai? Kirana, kamu serius? Apa yang terjadi?" Dan Kirana pun menceritakannya. Bukan sebagai seorang teman yang sedang curhat, melainkan seperti seorang klien yang sedang memaparkan kasusnya. Ia menceritakan semuanya secara kronologis dan faktual. Pengkhianatan Rangga di persimpangan jalan. Perjuangannya mencari taksi. Proses persalinan yang ia lalui sendirian. Panggilan-panggilan panik yang ia abaikan. Hingga penemuannya di media sosial tentang kecelakaan kecil dan kepanikan keluarga Rangga yang sebenarnya. Ia menyajikannya bukan sebagai tragedi pribadi, melainkan sebagai serangkaian bukti yang tak terbantahkan. Rina mendengarkan tanpa menyela. Saat Kirana selesai, Rina menghela napas panjang. Suaranya tidak lagi terdengar seperti sahabat yang iba, melainkan seperti pengacara yang terkesan. "Kirana,
kata Rina pelan. Ini bukan hanya alasan untuk cerai. Ini adalah kasus yang sempurna. Dia meninggalkan istrinya yang sedang dalam proses melahirkan di pinggir jalan. Secara moral dan hukum, dia tidak punya pembelaan apapun. Kita bisa menghancurkannya. Apa yang kamu mau? Aku mau hak asuh penuh atas Binar, jawab Kirana tanpa ragu. Aku mau dia memberikan dukungan finansial yang cukup untuk masa depan anakku. Dan yang paling penting, aku mau dia dan keluarganya keluar dari hidup kami selamanya. Dianggap selesai, kata Rina tegas. Dengarkan aku. Hal pertama yang harus kamu lakukan sekarang juga adalah mengamankan asetmu. Pisahkan semua keuanganmu. Jangan biarkan dia menarik sepeser pun. Kedua, dokumentasikan semuanya. Simpan semua bukti percakapan. Catat semua kejadian. Ketiga, jangan bicara dengannya atau keluarganya. Biarkan aku yang menjadi perisaimu mulai sekarang. Langkah kedua, membangun benteng finansial. Segera setelah panggilan dengan Rina berakhir, Kirana membuka aplikasi perbankan di ponselnya. Ia menatap saldo di rekening bersama mereka. Sebagian besar adalah tabungan dari gajinya selama bertahun-tahun sebelum ia memutuskan mengambil cuti hamil. Ia teringat semua kerja kerasnya. Semua lembur yang ia lakukan. Uang itu adalah jaring pengamannya, dan ia tidak akan membiarkan jaring itu robek. Dengan beberapa kali sentuhan di layar, ia memindahkan 90% dari saldo itu ke rekening pribadinya yang sudah lama tidak aktif. Ia hanya menyisakan sedikit uang di sana, cukup untuk membayar tagihan otomatis yang akan datang, tetapi tidak cukup untuk digunakan Rangga melarikan diri dari tanggung jawabnya. Klik. Transaksi berhasil. Dinding pertama bentengnya telah berdiri. Selanjutnya, ia menelepon layanan pelanggan bank penerbit kartu kredit bersama mereka. Dengan suara yang tenang dan meyakinkan, ia melaporkan bahwa ia telah kehilangan kartu miliknya dan meminta agar kedua kartu, miliknya dan milik Rangga, diblokir sementara untuk alasan keamanan. Dalam 5 menit, akses finansial Rangga yang lain telah terputus. Langkah ketiga, memanggil bala bantuan. Semua langkah strategis itu ia lakukan dengan kepala dingin. Tetapi untuk langkah berikutnya, ia tahu ia membutuhkan lebih dari sekadar logika. Ia membutuhkan kekuatan hati. Ia mencari nomor ayahnya. Saat ia menekan tombol panggil, pertahanannya yang kokoh sedikit goyah. "Halo, Yah," sapanya. Suaranya sedikit serak. "Kirana, anak ayah. Gimana keadaanmu sama cucu ayah? Kami baru mau berangkat ke sana." Suara ayahnya terdengar hangat dan penuh semangat. Dan saat mendengar kehangatan itu, Kirana akhirnya membiarkan dirinya menjadi rapuh. "Ayah," katanya. Suaranya pecah menjadi isak yang tertahan. Kirana butuh bantuan ayah. Ia menceritakan semuanya lagi. Kali ini, bukan sebagai klien kepada pengacaranya, tetapi sebagai seorang anak perempuan kepada ayahnya. Ia menceritakan rasa sakitnya, rasa takutnya, dan pengkhianatan yang ia rasakan. Di seberang telepon, ayahnya tidak berkata apa-apa. Kirana hanya bisa mendengar suara napasnya yang berat. Itu bukan keheningan karena kebingungan. Itu adalah keheningan seorang lelaki yang sedang menahan amarah yang luar biasa demi putrinya. Setelah Kirana selesai, suara ayahnya terdengar lagi. Kali ini lebih dalam dan penuh ketegasan yang tak tergoyahkan. "Tutup teleponnya. Nak, fokus saja pada Binar. Ayah dan kakakmu segera ke sana. Jangan khawatirkan apapun. Ayah yang akan urus sisanya." Dan ayahnya benar-benar mengurusnya. 2 jam kemudian, ayah dan kakak laki-lakinya, Bayu, sudah berada di kamar perawatannya. Mereka tidak datang dengan drama atau amarah yang meledak-ledak. Mereka datang dengan tindakan nyata. Ayahnya langsung menuju ke bagian administrasi untuk menyelesaikan semua tagihan rumah sakit, memastikan Kirana bisa pulang kapan saja tanpa hambatan. Bayu, kakaknya yang pendiam namun protektif, duduk di samping tempat tidurnya. "Aku sudah panggil tukang kunci ke rumahmu," katanya pelan. "Semua kunci, dari gerbang sampai pintu belakang, sudah diganti. Ini kuncinya." Ia meletakkan 1 set kunci baru di meja nakas.
Dia tidak akan bisa masuk lagi. Kirana menatap kakaknya. Air mata haru menggenang di matanya. Barang-barangku. Nanti kita ambil kalau kamu sudah siap. Potong Bayu. Kita bisa sewa jasa pindahan. Kamu tidak perlu bertemu dengannya sama sekali. Dukungan mereka begitu nyata. Begitu tanpa syarat. Mereka tidak bertanya, apa kamu yakin? Atau, coba dibicarakan baik-baik dulu. Mereka melihat lukanya, dan mereka langsung datang dengan perban dan obat. Hari kepulangan Kirana dari rumah sakit adalah hari proklamasi kemerdekaannya. Bayu yang menjemputnya. Saat mobil mereka keluar dari pelataran rumah sakit, Kirana secara naluriah menoleh ke arah jalan menuju rumahnya bersama Rangga. Kita tidak ke sana, kata Bayu lembut, seolah bisa membaca pikirannya. Kita pulang. Kata itu terasa begitu menenangkan. Mereka membawanya ke rumah orang tuanya, tempat ia dibesarkan. Kamarnya di lantai atas, yang selama ini hanya menjadi kamar tamu, telah diubah menjadi surga kecil untuknya dan Binar. Tempat tidurnya telah dilapisi sprei yang baru, dan di sudut ruangan, sebuah box bayi yang dulu ia pakai saat kecil telah dicat ulang dan disiapkan. Malam itu, setelah menidurkan Binar, Kirana duduk di tepi tempat tidurnya. Ia menatap kunci baru yang diberikan Bayu. Ia menyentuh permukaan logamnya yang dingin. Setiap langkah catur telah ia mainkan dengan sempurna. Penasihat hukum sudah siaga. Benteng finansial sudah kokoh. Bala bantuan sudah mengelilinginya. Dan ratunya, Binar, aman di dalam kastil. Papan permainan telah ia kuasai. Kini, ia hanya tinggal menunggu lawannya yang kebingungan itu untuk datang dan menyadari bahwa ia sudah kalah telak. Penantian itu tidak berlangsung lama. 2 hari setelah Kirana dan Binar pulang ke rumah orang tuanya, lawannya yang kebingungan itu akhirnya muncul. Kirana tahu kedatangannya bahkan sebelum bel pintu berbunyi. Ia mendengarnya dari suara mobil Rangga yang familiar berhenti di depan gerbang, diikuti oleh suara pintu mobil yang dibanting dengan keras. Lalu, langkah kaki yang tergesa-gesa dan panik di atas kerikil jalan setapak. Seluruh rumah seolah menahan napas. Ayah Kirana, yang sedang membaca koran di teras, bangkit perlahan. Bayu, yang sedang bekerja di laptopnya di ruang tengah, menutup laptopnya dengan satu gerakan tenang. Ibu Kirana, yang sedang menimang Binar di ayunan, berhenti bersenandung. Hanya Binar yang tetap tenang, tertidur pulas, tidak menyadari drama yang akan terjadi di ambang pintu rumah kakek neneknya. Gedoran di pintu terdengar kasar dan tidak sabar. Bukan ketukan, melainkan gedoran. Seolah pemilik rumah ini tidak punya hak untuk tidak membukakan pintu untuknya. Kirana, buka pintunya. Kirana, aku tahu kamu di dalam. Suara Rangga terdengar serak dan putus asa. Tolong, biarkan aku masuk. Kita perlu bicara. Ayah Kirana berjalan ke pintu, bukan untuk membukanya, melainkan untuk berdiri di baliknya seperti seorang penjaga. Pergi dari sini, Rangga, kata ayah Kirana. Suaranya rendah dan berat karena amarah yang ditahan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Om, tolong, Om. Saya hanya mau bertemu Kirana. Saya mau lihat anak saya. Mohon Rangga dari luar. Nadanya berubah dari menuntut menjadi memelas. Saya bisa jelaskan semuanya. Ini semua salah paham. Salah paham. Kata itu membuat darah Kirana mendidih. Ia menyerahkan Binar yang tertidur ke dalam pelukan ibunya, lalu berjalan menuju pintu. Ia harus menghadapi ini sendiri. Ini adalah pertarungannya. Ia memberi isyarat pada ayahnya untuk menyingkir. Dengan tangan yang mantap, ia membuka kunci pintu dan menariknya hingga terbuka. Pemandangan di depannya menyedihkan. Rangga berdiri di sana, kusut masai. Kemejanya lecek, rambutnya acak-acakan, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang merah. Ia tampak seperti orang yang tidak tidur berhari-hari. Saat melihat Kirana, matanya langsung berkaca-kaca. Kirana, syukurlah. Ia melangkah maju, tangannya terulur seolah ingin memeluk Kirana. Kirana mundur selangkah, menjaga jarak di antara mereka. Tatapannya dingin dan tak terbaca. Mau apa kamu? Tanyanya, suaranya datar,
Tanpa emosi. Aku mau minta maaf, kata Rangga cepat. Kata-katanya tumpah ruah seperti air bah. Aku tahu aku salah. Aku panik. Kir. Aku tidak berpikir jernih. Ibu menekanku. Seluruh keluarga menekanku. Aku membuat kesalahan terbesar dalam hidupku. Tapi aku bersumpah. Aku tidak bermaksud meninggalkanmu. Aku kira kamu hanya kontraksi ringan. Aku kira aku bisa kembali tepat waktu. Ia menumpahkan sejuta alasannya. Rentetan kalimat yang sudah usang dan tidak berarti. Ibuku memaksaku. Aku terjebak di antara dua pilihan sulit. Aku tidak tahu kalau akan ada kecelakaan. Semua itu terdengar seperti dengungan nyamuk di telinga Kirana. Ia hanya mendengarkan, membiarkan Rangga mengeluarkan semua pembelaan dirinya yang sia-sia. Wajahnya tetap tenang, seperti permukaan danau di pagi hari yang tak tersentuh angin. Setelah Rangga kehabisan kata-kata, hanya berdiri di sana dengan napas terengah dan tatapan memohon, barulah Kirana berbicara. Suaranya tidak berteriak, tidak histeris. Suaranya pelan. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang mematikan. Saat aku paling membutuhkanmu, katanya, menatap lurus ke mata Rangga. Saat punggungku terasa mau patah karena menahan sakit. Saat aku ketakutan setengah mati sendirian di dalam mobil. Saat anakmu berjuang untuk lahir ke dunia. Kamu tidak ada di sana. Kamu memilih pergi. Itu bukan salah paham, Rangga. Itu adalah pilihan. Kamu memilih mereka daripada kami. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tidak ada penjelasan yang bisa memperbaiki itu. Tidak ada permintaan maaf yang bisa menghapus kenyataan itu. Tidak ada jalan kembali dari sana. Jadi sekarang, pergilah. Air mata akhirnya mengalir di pipi Rangga. Ia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Tidak, Kir, jangan begini. Beri aku satu kesempatan lagi. Demi anak kita. Aku mau lihat dia. Biarkan aku menggendongnya. Dia anakku juga. Ia mencoba melongo ke dalam, mencari-cari keberadaan Binar. Saat itulah, seolah mendengar namanya dipanggil, Binar sedikit menggeliat dalam gendongan neneknya. Rangga melihatnya. Matanya terpaku pada buntalan kecil itu. Ia melangkah maju lagi. Insting seorang ayah mengambil alih. Biarkan aku menyentuhnya. Kirana bergerak cepat. Tubuhnya menghalangi pandangan Rangga dan ambang pintu. Kamu tidak punya hak, desisnya. Kali ini ada api yang menyala di matanya yang dingin. Hak itu hilang saat kamu memilih untuk memutar kemudi ke arah jalan tol. Hak itu hilang saat kamu menyuruhku memanggil taksi saja. Ia tidak menunggu jawaban. Dengan gerakan yang sama tenangnya seperti saat ia membuka pintu, ia menutupnya kembali di depan wajah Rangga. Suara kunci yang diputar terdengar begitu keras di dalam keheningan yang canggung. Dari luar, terdengar suara gedoran lagi, kali ini lebih lemah. Lalu suara isak tangis yang pilu. Kirana, tolong jangan lakukan ini padaku. Kirana bersandar di pintu yang tertutup, memejamkan matanya sejenak. Ia tidak merasakan kemenangan. Ia tidak merasakan kepuasan. Ia hanya merasakan kelegaan yang luar biasa. Seolah sebuah beban berat yang selama ini mengganjal di dadanya akhirnya terangkat. Babak itu telah benar-benar berakhir. Ia berbalik, menatap keluarganya yang memandangnya dengan campuran antara iba dan kekaguman. Ia berjalan ke arah ibunya, mengambil alih Binar ke dalam pelukannya. Ia mencium puncak kepala putrinya, menghirup aromanya yang menenangkan. Di luar, suara tangisan Rangga perlahan mereda, digantikan oleh suara mesin mobil yang dinyalakan, dan akhirnya menghilang di telan suara lalu lintas. Rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, kesunyian itu terasa berbeda. Terasa damai. Terasa seperti awal yang baru. Konfrontasi di ambang pintu itu hanyalah awal dari perang dingin. Seperti yang sudah diduga Rina, pihak keluarga Rangga tidak tinggal diam. Harga diri mereka yang terluka karena penolakan dan pengusiran itu berubah menjadi agresi. Mereka tidak bisa menerima narasi di mana Pangeran Bungsu, mereka adalah penjahatnya. Jadi, mereka mencoba memutarbalikkan cerita.
Gosip mulai menyebar di kalangan keluarga besar dan teman-teman mereka. Kirana digambarkan sebagai istri yang tidak pengertian, yang tidak menghargai tradisi keluarga. Ia disebut dramatis, sengaja membesar-besarkan masalah untuk mencari perhatian. Persalinannya yang sendirian dianggap sebagai akibat dari sifatnya yang keras kepala, karena menolak ditemani oleh ibu mertuanya ke puncak. Ia dituduh sengaja menjauhkan Rangga dari anaknya, menggunakan bayi sebagai senjata untuk menyakiti suaminya. Mereka melukis sebuah kanvas baru, di mana Kirana adalah antagonis berhati dingin dan Rangga adalah korban yang malang. Kirana mendengar semua itu dari beberapa teman yang masih peduli padanya. Pada awalnya, fitnah itu terasa menyakitkan. Tapi kemudian, ia teringat pada papan caturnya. Ia tahu bahwa ini hanyalah gertakan sia-sia dari pihak yang sudah tahu mereka akan kalah. Mereka hanya bisa menyerang karakternya karena mereka tidak punya apa-apa untuk menyerang fakta. Rina, pengacaranya, menasihatinya. Biarkan mereka menggonggong. Anjing yang menggonggong tidak menggigit. Kita punya semua kartunya. Kir, tetap diam. Keheninganmu akan menjadi senjata paling mematikan. Kirana menuruti nasihat itu. Ia tidak membalas pesan, tidak mengangkat telepon, tidak mengeluarkan pernyataan apapun untuk membela diri. Ia membiarkan keheningan menjadi jawabannya. Beberapa minggu kemudian, surat gugatan cerai resmi dilayangkan. Saat surat itu sampai di tangan Rangga, barulah pihak keluarganya sadar bahwa Kirana tidak sedang bermain drama. Ini adalah perang sungguhan. Mereka menyewa pengacara mereka sendiri. Pertemuan mediasi pertama adalah sebuah bencana. Pengacara keluarga Rangga datang dengan arogan, menuntut hak asuh bersama dan menuduh Kirana tidak stabil secara emosional untuk mengurus bayi sendirian. Saat itulah Rina mengeluarkan amunisinya. Satu persatu, bukti digelar di atas meja. Pertama, kesaksian tertulis dari Pak Budi, pemilik warung, dan Pak Asep, sopir taksi. Keduanya menceritakan dengan detail kondisi Kirana malam itu. Sendirian, kesakitan, dan ditinggalkan. Kesaksian mereka melukiskan gambaran yang gamblang tentang kelalaian yang luar biasa. Kedua, catatan medis lengkap dari rumah sakit. Di sana tercatat dengan jelas jam kedatangan Kirana, kondisinya saat tiba, dan statusnya sebagai pasien, tanpa pendamping. Catatan itu menjadi bukti tak terbantahkan bahwa ia melalui seluruh proses persalinan seorang diri. Ketiga, dan yang paling menghancurkan, adalah bukti digital. Rina menyajikan log panggilan dari ponsel Kirana, menunjukkan puluhan panggilan tak terjawab dari Rangga dan keluarganya. Panggilan-panggilan ini, kata Rina dengan suara tenang, mulai masuk sekitar pukul 11 siang. Sesuai dengan unggahan media sosial dari sepupu klien saya, ini adalah waktu di mana rombongan keluarga Cendrawan mengalami kecelakaan dan terjebak tanpa sinyal. Ini membuktikan bahwa kepanikan mereka bukan karena khawatir pada kondisi Nona Kirana yang hendak melahirkan, melainkan karena mereka membutuhkan mobil yang ditinggalkan bersama Nona Kirana. Rina kemudian menampilkan tangkapan layar dari unggahan-unggahan Diana, sang sepupu. Foto Rangga yang panik, keterangan tentang sinyal yang hilang, sindiran tentang mobil yang ditinggalkan. Semua itu merangkai sebuah narasi yang begitu kuat dan memalukan bagi pihak Rangga. Pengacara Rangga terdiam. Wajahnya yang tadi arogan kini pucat pasi. Ia melirik kliennya, yang duduk menunduk di sampingnya, tidak berani menatap siapapun. Kanvas kebohongan yang coba mereka lukis telah disobek-sobek menjadi serpihan oleh fakta yang brutal. Rangga tidak punya pembelaan yang valid. Tidak ada argumen yang bisa membenarkan tindakannya. Ia terjebak dalam jaring yang ia tenun sendiri. Proses perceraian yang diperkirakan akan alot dan panjang, ternyata berakhir dengan sangat cepat. Melihat posisi mereka yang sangat lemah, pengacara Rangga menasihatinya untuk tidak melawan lebih jauh, karena itu hanya akan mempermalukan dirinya dan keluarganya di pengadilan terbuka. Putusan pun jatuh. Gugatan cerai Kirana dikabulkan sepenuhnya. Hak asuh Binar jatuh 100% ke tangannya. Rangga diwajibkan memberikan nafkah anak dengan jumlah yang telah ditetapkan, dan hanya diberi hak bertemu yang sangat terbatas, 2 kali sebulan, setiap hari Sabtu selama 2 jam, dan harus dilakukan di rumah orang tua Kirana, di bawah pengawasan.
Saat palu hakim diketuk, Kirana tidak merasakan lonjakan kemenangan. Ia hanya merasakan kelegaan yang dalam. Perang telah usai. Ia telah melindungi kerajaannya. Ia telah mengamankan masa depan putrinya. Ia berjalan keluar dari gedung pengadilan, diapit oleh ayah dan Rina. Matahari sore terasa hangat di kulitnya. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, ia merasa bisa bernapas dengan lega. Ia tidak menoleh ke belakang untuk melihat Rangga atau keluarganya. Baginya, mereka sudah tidak ada lagi. Mereka hanyalah hantu dari masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Pertempuran telah berakhir, dimenangkan bukan dengan teriakan, melainkan dengan keheningan yang mematikan. 2 tahun kemudian, waktu telah menjadi penyembuh yang lembut dan perajut yang ulung. Ia telah mengambil benang-benang kusut dari masa lalu Kirana dan menenunnya menjadi sebuah permadani baru yang kuat dan berwarna cerah. Kehidupan Kirana kini memiliki ritme yang berbeda, sebuah melodi yang ia ciptakan sendiri, dengan tawa binar sebagai nada utamanya. Pemandangan sore itu adalah bukti nyata dari permadani barunya. Di sebuah kafe dengan taman bermain kecil, Kirana duduk bersama Rina dan 2 sahabatnya yang lain. Matahari senja yang keemasan menyaring melalui dedaunan, menciptakan bercak-bercak cahaya di atas meja kayu mereka. Di tangannya ada secangkir kopi hangat, dan di hadapannya ada pemandangan terindah di dunia. Binar, putrinya yang kini berusia 2 tahun, sedang tertatih-tatih mengejar seekor kupu-kupu di atas hamparan rumput hijau. Binar adalah sebuah keajaiban kecil. Ia tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu, persis seperti yang Kirana harapkan. Ia memiliki mata ayahnya yang ekspresif, tetapi sorotnya yang hangat dan senyumnya yang mudah menular adalah milik Kirana. Ia adalah cerminan dari kehidupan baru mereka, penuh cahaya, tawa, dan kebebasan. Lihat dia, kata Rina sambil tersenyum, mengikuti arah pandang Kirana. Energinya tidak ada habisnya. Kamu dapat kekuatan dari mana, Kir? Bisa mengimbangi bocah aktif begitu sambil mengerjakan proyek sebesar itu. Kirana tertawa. Adrenalin dan kopi. Rin. Kombinasi ampuh seorang ibu bekerja. Proyek yang dimaksud Rina adalah pencapaian terbaru Kirana. Ia tidak hanya kembali bekerja di firma arsitektur lamanya. Ia telah bersinar di sana. Beberapa bulan yang lalu, ia memimpin sebuah tim untuk memenangkan tender desain sebuah kompleks hunian ramah lingkungan. Ide-idenya yang segar dan visinya yang berani membuatnya dihormati oleh rekan-rekan dan atasannya. Ia menemukan kembali gairahnya dalam bekerja, bukan sebagai pelarian, tetapi sebagai bentuk ekspresi diri. Ia membangun ruang untuk orang lain, sama seperti ia telah membangun kembali ruang untuk dirinya sendiri. Lingkaran pertemanannya yang dulu sempat renggang karena ia terlalu fokus pada kehidupan rumah tangganya, kini terjalin kembali dengan lebih erat. Mereka adalah sistem pendukungnya yang tak ternilai. Mereka yang menemaninya begadang saat Binar demam. Mereka yang membawakannya makanan saat ia terlalu lelah untuk memasak. Mereka yang mendengarkan tanpa menghakimi. Mereka tidak pernah memandangnya sebagai janda malang atau ibu tunggal yang berjuang. Mereka melihatnya sebagai Kirana, seorang pejuang yang telah memenangkan perangnya. Bekas luka dari masa lalu itu masih ada. Sesekali, di malam yang sunyi, kenangan pahit itu masih bisa menyelinap masuk. Bayangan persimpangan jalan, suara tawa canggung, dinginnya mobil yang ditinggalkan. Tetapi, kenangan itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk menyakitinya. Rasanya seperti melihat foto lama dari orang yang tidak lagi ia kenal. Luka itu telah sembuh, meninggalkan jejak tipis yang kini menjadi pengingat, bukan tentang pengkhianatan, melainkan tentang kekuatannya untuk bertahan dan membangun kembali. Ia telah belajar untuk memaafkan, bukan untuk Rangga, tetapi untuk dirinya sendiri. Ia memaafkan dirinya karena pernah begitu buta, karena pernah menerima lebih sedikit dari yang pantas ia dapatkan. Pengampunan itu memberinya kedamaian. Jadwal pertemuan Rangga dengan Binar masih berjalan sesuai putusan pengadilan. Setiap hari Sabtu pertama dan ketiga dalam sebulan, Rangga akan datang ke rumah orang tua Kirana. Pertemuan itu selalu terasa canggung dan asing. Rangga akan duduk di karpet ruang tengah, mencoba mengajak Binar bermain dengan mainan mahal yang selalu ia bawa.
Tapi Binar, yang hanya mengenal pria itu sebagai orang asing yang datang 2 kali sebulan, lebih sering berlari ke pelukan kakeknya atau Kak Bayu, yang menjadi figur ayah sesungguhnya dalam hidupnya. Kirana tidak pernah ikut campur. Ia akan duduk di ruang makan, mengamati dari kejauhan, memastikan semuanya berjalan sesuai aturan. Ia tidak merasakan apa-apa saat melihat Rangga. Tidak benci, tidak cinta, tidak kasihan. Pria itu hanyalah sebuah kewajiban hukum, gema dari masa lalu yang harus ia selesaikan selama 2 jam, 2 kali sebulan. Ia melihat seorang pria yang terjebak, mencoba menjalin hubungan dengan seorang anak yang dunianya telah berputar tanpanya. Pernah suatu kali, setelah waktu pertemuan habis, Rangga menahannya sejenak di teras. Dia sudah bisa memanggil, "Ayah?" Tanyanya dengan suara penuh harapan. Kirana menatapnya datar. Dia memanggil kakeknya, "Abah," dan kakakku, Om Bayu. Itu adalah figur laki-laki dalam hidupnya. Harapan di mata Rangga padam. Kirana tidak merasa bersalah. Ia hanya menyatakan sebuah fakta. Ia tidak akan pernah menjelek-jelekan Rangga di depan Binar. Ia hanya akan membiarkan Binar tumbuh dan menilai sendiri berdasarkan tindakan, bukan kata-kata. Dan sejauh ini, tindakan Rangga hanyalah sebagai pengunjung sesekali. "Kir!" Melamun. Suara sahabatnya yang lain, Dina, menyadarkannya dari lamunannya. Kirana tersenyum. "Maaf, hanya sedang berpikir." "Memikirkan pria mana yang akan beruntung mendapatkanmu selanjutnya?" goda Dina. Kirana tertawa tulus. "Tidak ada waktu untuk itu. Hatiku sudah penuh." Ia kembali menatap Binar, yang kini berhasil menangkap sebuah daun kering dan membawanya dengan penuh kemenangan ke arahnya, seolah itu adalah harta karun paling berharga di dunia. Binar menyodorkan daun itu ke tangan Kirana, lalu memeluk kakinya erat. "Bunda," panggilnya dengan suara cadel yang menggemaskan. Kirana mengangkat putrinya ke pangkuannya, memeluknya erat, dan mencium aroma rambutnya yang seperti wangi sinar matahari. Hatinya memang sudah penuh. Penuh oleh cinta yang paling murni. Penuh oleh kebahagiaan yang ia bangun sendiri dari nol. Ia adalah arsitek dari kehidupannya sendiri, dan mahakaryanya kini ada di dalam pelukannya. Kehidupan barunya, yang bernama Binar. Sore itu mengalir dengan sempurna. Obrolan ringan, tawa yang renyah, dan secangkir kopi kedua yang masih hangat. Kirana merasa begitu damai, begitu berada di tempat yang seharusnya. Ia sedang mendengarkan Rina bercerita tentang kasus lucunya di pengadilan ketika sebuah suara dari masa lalu menyapanya. "Kirana, ini beneran kamu?" Kirana menoleh. Seorang wanita sebayanya, yang wajahnya tampak familiar tetapi butuh beberapa detik baginya untuk mengingat, berdiri di samping meja mereka. Sinta, teman sekelasnya saat SMA, yang ia tahu masih berada di lingkaran pertemanan yang sama dengan beberapa sepupu Rangga. "Sinta, ya ampun, apa kabar?" sapa Kirana ramah, bangkit untuk memeluknya basa-basi. "Duduk sini gabung sama kita." "Wah, nggak usah, aku lagi buru-buru, mau jemput anak les," kata Sinta. Matanya langsung tertuju pada Binar yang sedang asyik menyusun balok di pangkuan Kirana. "Ini putrimu? Cantik sekali. Mirip sekali sama kamu." "Terima kasih," kata Kirana tulus. Obrolan pun mengalir, bertukar kabar tentang kehidupan masing-masing. Lalu, seperti yang sering terjadi saat bertemu teman lama yang tahu sedikit tentang masa lalumu, Sinta masuk ke topik yang sensitif itu dengan keanggunan seekor gajah di toko porselen. Ngomong-ngomong soal masa lalu," kata Sinta, sedikit merendahkan suaranya seolah sedang berbagi rahasia negara. "Kemarin aku ketemu Diana, sepupunya Rangga, di sebuah acara. Dan kamu tahu? Aku dengar kabar tentang Rangga sekarang." Kirana hanya tersenyum tipis, tidak mendorong, tetapi juga tidak menghentikan. Ia sudah menduga arah percakapan ini. Teman-temannya yang lain saling pandang, siap menjadi perisai jika Kirana merasa tidak nyaman. Tapi Kirana tetap tenang. Sinta, yang menganggap keheningan Kirana sebagai lampu hijau, melanjutkan dengan penuh semangat. Katanya, "Hidupnya sekarang berantakan sekali, Kir.
Dia jadi orang yang pahit dan sinis. Apapun yang terjadi, selalu menyalahkan keadaan, tidak pernah mau introspeksi. Katanya sih, dia merasa hidupnya hancur hanya karena satu kesalahan kecil. Kirana nyaris tersedak kopinya mendengar kalimat, satu kesalahan kecil. Dan yang paling ironis, lanjut Sinta, matanya berbinar karena gosip. Hubungannya dengan keluarganya sendiri jadi hancur lebur. Diana cerita, waktu acara keluarga terakhir, Rangga mabuk dan bertengkar hebat dengan ibunya. Dia teriak-teriak di depan semua orang, bilang kalau ibunya yang egois itu adalah penyebab utama perceraian mereka. Ibunya sampai pingsan, katanya. Sejak saat itu, suasana di keluarganya jadi dingin banget. Kakak-kakaknya menjauhinya, karena menganggap dia sudah mempermalukan nama baik keluarga. Jadi, keluarga yang dulu mati-matian dia bela, sekarang malah jadi musuhnya. Karma, pikir Kirana dalam hati. Keluarga yang ia pilih di atas istri dan anaknya, kini berbalik meninggalkannya. Bukan cuma itu, Sinta seolah tak mau berhenti. Dia coba pacaran beberapa kali, tapi tidak pernah berhasil. Diana bilang, Rangga itu jadi pria yang aneh. Di satu sisi, dia sangat butuh perhatian dan tidak bisa membuat keputusan sendiri, selalu menelepon ibunya bahkan untuk hal-hal sepele. Tapi di sisi lain, dia juga jadi sangat pencemburu dan suka mengontrol. Katanya, dia sering keceplosan membanding-bandingkan pacar barunya sama kamu. Dulu Kirana tidak begini. Atau, Kirana lebih mengerti aku. Ya jelas saja pacarnya pada kabur. Sinta menghela napas dramatis. Secara finansial dan karir juga katanya merosot. Tidak fokus kerja, sering ditegur atasan. Benar-benar seperti orang yang terjebak dalam penyesalan, tapi menyalahkan seluruh dunia kecuali dirinya sendiri. Sinta selesai bercerita, menatap Kirana, mungkin mengharapkan reaksi syok, atau sedih, atau mungkin kepuasan. Tapi reaksi Kirana bukanlah salah satu dari itu. Saat mendengar keseluruhan kisah kejatuhan Rangga, kisah tentang seorang pria yang diruntuhkan oleh kelemahannya sendiri, Kirana tidak merasakan dendam. Ia juga tidak merasakan kasihan. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang sama sekali tidak ia duga. Sebuah sensasi geli yang muncul dari perutnya, naik ke dadanya, dan akhirnya keluar dari bibirnya dalam bentuk sebuah tawa. Itu bukan tawa yang keras atau mengejek. Itu adalah tawa kecil yang jernih, tulus, dan penuh kebebasan. Ia menertawakan betapa absurd dan ironisnya hidup ini. Ia menertawakan seorang pria yang pernah dengan angkuh menyuruhnya memanggil taksi, kini tersesat tanpa arah dalam hidupnya sendiri. Ia menertawakan sebuah keluarga yang merasa paling benar, kini terpecah belah oleh drama yang mereka ciptakan. Ia menertawakan kanvas sempurna yang dulu coba mereka pertahankan, yang kini telah ternoda oleh warna-warna penyesalan dan saling menyalahkan. Tawa itu adalah sebuah pelepasan. Suara rantai terakhir yang putus dari masa lalunya. Sinta dan teman-temannya menatapnya dengan bingung. Tapi Kirana tidak peduli. Tawanya mereda menjadi senyuman yang paling tulus yang pernah ia miliki. Ia menoleh pada Sinta. Wah, begitu ya kisahnya, katanya ringan. Nadanya sopan namun final, menandakan bahwa topik itu sudah selesai. Sudah lama sekali aku tidak mengikuti kabarnya. Ia kemudian mengalihkan seluruh perhatiannya kembali pada pusat dunianya. Binar, sayang. Panggilnya dengan suara ceria. Sudah sore, waktunya kita pulang. Binar, yang mendengar panggilan ibunya, meninggalkan balok-baloknya dan berlari ke arahnya. Kedua tangan mungilnya terentang. Kirana menangkapnya dalam sebuah pelukan erat. Mengangkatnya tinggi-tinggi hingga tawa riang putrinya memenuhi udara. Ia mengucapkan selamat tinggal pada teman-temannya, lalu berjalan meninggalkan kafe itu, dengan Binar yang berceloteh riang di dalam gendongannya. Mereka berjalan beriringan, ibu dan anak, melangkah menjauh dari bayang-bayang masa lalu, menuju cahaya matahari senja yang hangat. Masa depan mereka terbentang cerah. Dan tawa itu, tawa yang terakhir, adalah miliknya. Itu adalah penutup yang sempurna untuk sebuah bab yang telah lama ia tutup. Dan nada pembuka yang paling merdu untuk lagu kehidupannya yang baru.